Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang Anda punya. Terima kasih. Bab 34-36. Akan lebih baik jika Kevin Ye tidak berbicara. Begitu dia berbicara, Lanakin hampir memuntahkan seteguk darah. Harga diri Lanakin sangat tinggi, dan dia juga diakui secara luas sebagai gadis cantik di sekolah, dikenal sebagai boneka seksi. Anak laki-laki yang tidak mengenal Lanakin di Yizong seperti anak laki-laki yang tidak mengenal Mia Fang. Mereka termasuk spesies yang paling langka. Namun, Kevin Ye ini memiliki ekspresi bodoh ketika dia melihatnya, menunjukkan bahwa dia tidak mengenalnya. Ini membuat hati Lanakin sakit. Melihat reaksi Kevin Ye, Lin Sailing tampak menghela napas lega di dalam hatinya. Aku akan bertahan. Pertama, dia telah diserang oleh Mia Fang, tetapi kemudian, dia telah dihalangi oleh Lin Sailing karena suatu alasan, dan sekarang, dia bahkan telah diabaikan oleh Kevin Ye. Lanakin hanya diambang kehancuran. Lanakin tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin sudah gila, mengapa dia harus datang dan menggoda Kevin Ye. Meskipun ekspresinya sedikit berubah, dia segera tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Kevin Ye dengan menawan, sambil berkata, "Kakak tampan, kamu benar-benar telah melupakan hal-hal yang terjadi sekali dan untuk selamanya. Kita berdua bertemu kemarin pagi, di Taman Danau Heart. Namaku Lanakin." Lanakin tidak punya pilihan selain mendorong Mia Fang keluar. Memang benar bahwa Kevin Ye dan Mia Fang telah bertemu pada Sabtu pagi di tengah danau di taman, tetapi mereka hanya bertemu secara kebetulan dan mereka bahkan belum pernah bertemu satu sama lain. Kevin Ye memiliki sedikit kesan tentang Lanakin, tetapi itu bukan kesan yang mendalam. Oh, jadi begitu. Sepertinya aku punya kesan padanya. Kevin Ye bertanya dengan sopan, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya, "Aku ingin tahu apa urusan murid Qin denganku." Lanakin melihat ekspresi bingung Kevin Ye dan menggertakkan giginya. Dia, Lanakin, belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Jika itu adalah pria normal yang melihatnya mengambil inisiatif, dia pasti sudah pingsan karena bahagia. Dia begitu gembira hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Adapun Kevin Ye, dia sama seperti orang normal, bahkan ada sedikit ketidaksetujuan dalam nadanya. Pada saat ini, Lanakin akhirnya mengerti mengapa Mia Fang begitu marah kemarin pagi. Adapun gadis-gadis cantik di sekolah, tidak peduli siapa itu, jika mereka bertemu dengan orang bodoh seperti Kevin Ye, mereka semua akan melompat dan melompat. Aku akan bertahan, terus bertahan. Hati Lanakin hampir menjadi gila saat dia menahan napas. Sekali lagi, senyum mengembang di wajahnya. Lanakin berkata, "Oh, seperti ini, lagu keluarga kita, yang juga merupakan sama seperti tunanganmu, menyuruhku datang mencarimu." Saat berbicara, Lanakin tidak lupa menggigit kata tunangan dengan keras. Kemudian, dia tanpa sengaja melirik Lin Sailing yang sedang menghadapinya. Benar saja, Lin Sailing segera menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya, dan wajahnya tidak bisa menahan ekspresi kehilangan. Melihat ekspresi Lin Sailing, Lanakin segera menunjukkan senyum kemenangan. Kevin Ye melihat semua ini dan merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. "Siswa Qin, apa yang Fang ingin kamu temukan untukku?" Kevin Ye tidak ingin terlibat dengan Lanakin, dia ingin segera menyingkirkan Lanakin sehingga dia bisa terus membaca. Semua informasi di atas meja dibuat oleh Lin Sailing dalam semalam. Dia tidak ingin mengecewakan niat baik Lin Sailing. Selain itu, Lanakin sengaja atau tidak sengaja menusuk Lin Sailing, yang membuatnya sangat tidak puas. Lanakin terkejut, dia tidak berpikir bahwa cara Kevin Ye memanggilnya sebagai Mia Fang begitu jauh. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggap Mia Fang sebagai tunangannya. Namun, Lanakin sudah kesulitan untuk melepaskan diri dari harimau itu. Tidak mungkin baginya untuk memulai percakapan dengan Kevin Ye sendirian, jadi dia hanya bisa menggunakan alasan bahwa Mia Fang keluar. "Begini, tampan. Tunanganmu mendengar bahwa kamu membuat banyak di kafetaria pagi ini dan ingin mengundangnya makan malam. Tentu saja, kamu harus mengajakku juga. Bagaimana menurutmu?" Lanakin mengedipkan matanya dan berkata dengan manis. Perpustakaan meledak dalam sekejap, dan semua mata mereka terbelalak tak percaya. Ya Tuhan, apa yang baru saja kudengar? Mia Fang benar-benar berinisiatif untuk mengundang Kevin Ye makan. Dia bahkan membawa dua wanita cantik untuk makan. Astaga, ini adalah hal hebat yang jatuh dari langit. Ya ampun, tebing ini adalah keberuntunganku. Ye bodoh sekarang kaya, mengapa aku tidak menemukan hal yang baik seperti itu? Lupakan saja. Dengan kekayaanmu yang sedikit itu, jangan pernah sebut-sebut mengundang gadis sekolah untuk makan. Sudah cukup baik bagimu untuk mengatur makanmu 3 kali sehari. Huff,
jangan meremehkanku. Jika hal baik seperti itu terjadi padaku, bahkan jika aku harus meminjam uang, aku pasti akan mentraktir dua gadis cantik sekolah itu untuk makan. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa berciuman dengan gadis cantik sekolah itu. Seperti kata pepatah, jika bunga peoni mati, itu akan semudah berubah menjadi hantu. Itu mengalir. Permintaan gadis cantik sekolah untuk mentraktirnya makan adalah berkah surgawi bagi anak laki-laki biasa. Terlebih lagi, ada dua gadis cantik sekolah di daerah ini, mereka mungkin akan terbangun sambil tertawa dalam mimpinya seandainya mereka menghadapi situasi seperti itu. Namun, Kevin Ye menatap Lana Qin dengan tidak setuju, dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, mengapa aku harus mentraktir kalian makan? Hah? Lana Qin terkejut. Awalnya, Lana Qin penuh percaya diri, jadi tidak peduli seberapa bodohnya dia pasti akan segera setuju jika ada dua gadis cantik sekolah yang mengundangnya makan. Dia tidak menyangka bahwa orang di balik undangannya yang penuh percaya diri itu akan menuangkan seember air dingin dan membuat hatinya menjadi dingin. Tidak peduli seberapa kuat Eki Lana Qin, dia sangat marah hingga bibirnya gemetar. Apa yang baru saja kudengar? Apakah aku tuli? Menolak, astaga, Kevin Ye benar-benar menolak undangan gadis cantik sekolah Lana Qin, itu terlalu tidak masuk akal. Sepertinya otak Ye bodoh tidak setajam yang kukira. Dengan manfaat yang begitu bagus, dia benar-benar bertanya mengapa. Lan, Dewiku, dia tidak mau, aku mau. Aku bisa mentraktir kalian makan. Lana Qin tersedak kata-katanya, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kesalahan, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan hanya bisa menatap Kevin Ye dengan linglung, seolah-olah orang di depannya tidak bisa lagi dianggap dengan logika orang normal. Namun, kalimat Kevin Ye berikutnya hampir membuat Lana Qin ingin menelannya bulat-bulat. Dia hanya melihat Kevin Ye perlahan menundukkan kepalanya dan membolak-balik buku, mahasiswa Qin, apalagi yang kamu inginkan? Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Aku masih harus terus membaca. Lana Qin membuka mulutnya, hampir mengumpat. Namun, tepat pada saat ini, sesosok berdiri di samping Lana Qin, wajahnya yang tanpa celah sedikit gemetar. Gemetar. Lihat, Mia Fang akan keluar sendiri. Akan ada pertunjukan yang bagus, akan ada pertunjukan yang bagus. Rencana ini benar-benar membunuh anjing lajang seperti kita. Itu benar, yang berdiri di samping Lana Qin adalah Mia Fang. Hari ini, Mia Fang sedang merias wajah samar, rambut lurusnya berkibar tertiup angin, membawa serta aura abadinya jejak kelucuan dan kenakalan. Sosok tinggi itu setengah kepala lebih tinggi dari Lana Qin. Melihat Kevin Ye, mulutnya tertutup rapat. Ekspresinya menunjukkan kepahitan yang ekstrim. Awalnya, posisi Mia Fang hanya berjarak beberapa langkah dari Kevin Ye. Ditambah lagi, Lana Qin dan Kevin Ye tidak sengaja merendahkan suaranya ketika mereka berbicara, jadi Mia Fang mendengar semuanya dengan jelas. Awalnya, Mia Fang hanya mengira Lana Qin sedang main-main. Namun, Lana Qin tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan menggunakan namanya sendiri untuk mengundang Kevin Ye makan bersama dengan begitu santainya. Apa yang tidak diduga Mia Fang adalah, Kevin Ye benar-benar menolak undangannya. Meskipun mereka dipisahkan oleh lorong, penjelasan Kevin Ye tentang mengapa dia mengundang mereka makan malam sama sekali berbeda dari penjelasan Mia Fang. Kemarahan Mia Fang langsung memuncak, dan dia segera berjalan mendekat, seolah-olah situasi di perpustakaan menjadi lebih rumit. Sambil mencibir, Mia Fang menatap Kevin Ye, dan langsung memanggilnya dengan namanya, Kevin Ye, besok adalah tahun kedua sekolah menengah, apakah kamu tidak sedikit terlambat untuk mulai belajar sekarang? Tentu saja, Kevin Ye tahu bahwa orang yang berbicara adalah Mia Fang, dia menghela nafas tak berdaya, mengangkat kepalanya, dan tersenyum pada Mia Fang, terima kasih atas perhatianmu Fang, tetapi ini hanya ujian, kurasa menggunakan waktu semalam penuh untuk meninjau sudah cukup. Mia Fang langsung memanggilnya dengan namanya, tetapi Kevin Ye selalu memanggilnya Fang. Ini memungkinkan orang-orang yang ingin melihatnya untuk melihat misteri di baliknya. Kata-kata Kevin Ye tidak panas maupun dingin, seolah-olah dia sengaja berusaha menjaga jarak antara dirinya dan Mia Fang, menyebabkan Mia Fang sangat marah di dalam hatinya. Mia Fang berpikir dalam hatinya, Kevin Ye terkutuk ini, tidak peduli apa, aku tetap tunanganmu secara nama, tidak apa-apa kau mencoba merayuku di belakangku, tetapi kau benar-benar berbicara kepadaku dengan nada seperti itu benar-benar membuatku sangat marah. Mia Fang tidak tahu mengapa, tetapi pikiran seperti itu benar-benar muncul di dalam hatinya. Yang lebih menakutkan adalah dia tidak tahu sejak kapan dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mendefinisikan dirinya sebagai tunangan Kevin Ye secara nama. Bahkan dia sendiri akan merasa sulit untuk menjelaskan perubahan ini.
Mungkin karena betapa marahnya Kevin Ye, Mia Fang tidak peduli dengan apa yang dia katakan dan dengan sengaja berkata dengan keras, Kevin Ye, Lan Lan hanya di sini untuk menyampaikan pesan untukku. Akhir pekan depan, terlepas dari apakah kau bebas atau tidak, aku akan menunggumu di rumah teh angin cerah. Kau harus datang, kita perlu bicara tentang pembatalan pertunangan. Suara Mia Fang keras, seolah-olah dia ingin semua orang mendengarnya. Pada saat ini, seluruh perpustakaan sekali lagi gempar, beberapa orang bahkan berseru dengan suara, oh, jadi alasan Mia Fang diundang makan malam, adalah untuk membatalkan pertunangan. Ada juga seseorang yang bersuka cita atas kemalangannya, berhentilah berpura-pura, ye bodoh, sekarang sudah baik, kau pasti sangat gembira. Bahkan ada seseorang yang menggoda, oh, gadis cantik sekolah yang mulutnya sudah berlumuran darah telah melarikan diri. Ye bodoh hampir menangis kali ini. Mia Fang secara impulsif tidak tahu harus berkata apa, dan bahkan Lana Qin terkejut dan segera menarik Mia Fang. Bahkan Mia Fang sendiri tercengang di tempat, saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menyesalinya. Namun, sulit untuk menarik kembali apa yang dia katakan. Bertahun-tahun kemudian, karena semangat kompetitifnya, Mia Fang hampir menyesalinya sampai ususnya berubah menjadi hijau. Hanya Mia Fang sendiri yang tahu rasa sakit yang dirasakannya. Setelah mendengar bahwa Mia Fang ingin membatalkan pertunangan, Kevin Ye sedikit mengangkat kepalanya, menatap kosong ke mata Mia Fang sejenak, dan hanya menjawab dengan lembut, baiklah, aku pasti akan datang. Setelah itu, Kevin Ye terus menundukkan kepalanya untuk membaca bukunya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, kepala Mia Fang hanya berdengung sekali, seolah-olah dia telah dipukul oleh palu yang berat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Air mata kesedihan menggenang di matanya, tetapi dia dengan keras kepala menolak untuk membiarkannya jatuh. Lan Lan, ayo pergi. Setelah beberapa lama, Mia Fang akhirnya menjawab dengan lembut dan menarik Lana Qin saat mereka berbalik untuk pergi. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa hati Mia Fang sedikit sakit. Bab 35. Malam itu berkabut, dan ketika Mia Fang dan Lana Qin keluar dari perpustakaan, mereka tampak seperti baru pukul 8 atau 9 malam. Mia Fang berdiri di pintu masuk perpustakaan dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang penuh bintang, dan hatinya benar-benar kacau. Tampaknya hanya dengan mengangkat kepalanya, air mata yang membandel di matanya bisa berhenti menetes. Lana Qin mengikuti Mia Fang, merasa tidak berdaya seolah-olah dia adalah seorang anak yang telah melakukan kesalahan. Mia Fang, maafkan aku. Orang harus tahu bahwa jika Lana Qin tidak memikirkan ide ini tiba-tiba, Mia Fang mungkin tidak akan mengatakan kata-kata kejam seperti itu kepada Kevin Ye. Tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berkembang sedemikian rupa, jadi dia agak meminta maaf kepada Mia Fang. Lan Lan, jangan bilang kau minta maaf. Itu bukan salahmu. Aku sudah mempertimbangkan masalah pembatalan pertunangan ini sejak lama. Kevin Ye dan aku awalnya adalah tunangan, dan sebenarnya, aku tidak pernah menyetujuinya sebelumnya. Tapi, Mia Fang, aku bisa melihat bahwa kau memiliki kesan yang baik tentang Kevin Ye. Apakah kau benar-benar tidak ingin menunggu? Jika kau menyuruhnya mengakhiri pertunangan di depan umum, tidak ada ruang untuk penebusan sama sekali. Tanya Lana Qin dengan cemas. Mundur. Mia Fang tertawa sedih, berpikir dalam hati, aku khawatir dia ingin aku membatalkan pertunangan dengannya, kan? Dengan begitu, dia bisa bersama gadis itu dengan baik, kan? Memikirkan Kevin Ye dan Lin Sailing, hati Mia Fang sakit sekali lagi. Pada akhirnya, semua perasaannya hanya bisa berubah menjadi desahan panjang. Mia Fang memaksakan diri untuk memberikan alasan, dia dan aku tidak pernah berada di dunia yang sama, jadi pernikahan ini tidak mungkin. Jadi, Lan Lan, jangan terlalu banyak berpikir. Lagu yang luar biasa, seolah menyadari bahwa persahabatannya membohongi dirinya sendiri, Lana Qin masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia disela oleh Mia Fang, baiklah, Lan Lan, lihatlah malam yang indah. Tolong berjalanlah di lapangan bersamaku. Ya. Lana Qin buru-buru mengangguk dan hanya bisa mendesah dalam hatinya. Namun, kedua gadis yang sedang berjalan santai di sekolah tidak tahu bahwa ada ekor kecil yang mengikuti mereka. Sosok pendek dan gemuk itu seperti bayangan, mengikutinya dari perpustakaan sampai ke lapangan olahraga. Melihat kedua gadis cantik sekolah itu pergi, Fatih menundukkan kepalanya dan bersembunyi di balik pohon. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Hai, Tuan Muda Ting, ini aku, Fatih kecil. Di pusat kota Linhai, saat ini, tepatnya adalah masa keemasan ketika orang-orang minum dan minum dengan riang. Di dalam istana kaisar, di dalam kotak kepresidenan yang sangat mewah, cangkir dan piring sedang dipecahkan, dan suara percikan air dapat terdengar.
Bahkan ada teriakan marah dari para pemuda. Keluar, keluar. Tidak lama setelah pintu kamar pribadi dibuka, beberapa putri berseragam gadis kucing seksi berjalan keluar dengan kepala tertunduk, tidak berani bersuara. Mereka semua muda dan cantik, dan usia mereka baru sekitar 19 atau 20 tahun. Beberapa gadis berbisik di telinga satu sama lain saat mereka melihat kotak yang marah itu dengan mata gemetar. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Ting malam ini? Mengapa Anda begitu marah? Saya tidak tahu. Ada beberapa pembicaraan dan tawa tadi. Saya hanya keluar untuk mengangkat telepon dan hanya itu yang saya dapatkan. Lupakan saja, lupakan saja. Kita semua bekerja di industri jasa. Pada saat seperti ini, lebih baik berbicara lebih sedikit. Jika tuan muda ini tidak senang, maka itu akan menjadi buruk. Berhenti melihat, ayo pergi. Tidak lama kemudian, semua putri telah meninggalkan bilik pribadi. Ruangan itu masih dipenuhi dengan suara renyah dari esensi sejati yang saling beradu dengan mangkuk. Tuan Muda Ting, Anda, apa yang terjadi dengan Anda? Pemuda yang tinggal di bilik pribadi itu mengenakan pakaian biru tidak lain adalah Si Ting. Wajahnya yang awalnya tampan itu sedikit bengkak, sepertinya dia telah dipukuli oleh Kevin Ye pada Jumat malam dan masih belum berhenti. Wajahnya memerah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat Si Ting seperti ini, tidak banyak anteknya yang berani berbicara, dan hanya gemetar ketakutan. Setelah duduk sendirian di sofa untuk waktu yang lama, Si Ting akhirnya membuka mulutnya, pergi, temukan bajingan tidak berguna Zhou Zhaoyang di sini. Saya ingin bertanya padanya, apa sebenarnya yang dia lakukan? Ya, Tuan Muda Ting, kami akan pergi sekarang. Dalam beberapa hari terakhir, emosi Si Ting sangat berfluktuasi, terutama ketika berbicara tentang Kevin Ye dan Mia Fang. Kesenjangan psikologis antara ketenaran seseorang di sekolah dan sasaran ejekan terlalu besar. Secara kebetulan, selama 2 minggu ini, Si Ting hampir tidak pernah pergi ke sekolah sebelumnya. Dia tidak tahan dimarahi oleh orang-orang di dalam kampus, mengatakan bahwa dia telah dipukuli oleh orang bodoh. Awalnya, suasana hati Si Ting sedikit lebih baik hari ini, karena menurutnya, Kevin Ye sedang mencari kematian saat dia pergi bekerja di lokasi konstruksinya sendiri. Begitu Zhou Zhaoyang bergerak, membunuhnya hanya dalam hitungan menit. Saat dia memikirkan bagaimana orang bodoh yang telah menamparnya, dan membuatnya kehilangan muka, tidak akan pernah muncul di dalam kampus dan melihat matahari esok hari lagi, Si Ting merasa sedikit lebih tenang di hatinya. Tanpa diduga, mata-mata yang dikirimnya untuk mengawasi Mia Fang di sekolah baru saja menelepon, mengatakan bahwa Kevin Ye masih hidup, kemarahan yang telah dipadamkan oleh Si Ting sekali lagi melonjak keluar, mencapai tingkat dewa manusia. Si gendut mengikuti Mia Fang sepanjang jalan. Awalnya, dia ingin memberitahu Si Ting tentang kabar baik tentang Mia Fang dan Kevin Ye yang membatalkan pertunangan. Tanpa diduga, sebelum masalah itu selesai, ketika Si Ting mendengar bahwa Kevin Ye masih hidup, dia langsung marah, dan membuang ponselnya. Ponsel Apple yang bagus berubah menjadi rongsokan dalam sekejap. Sialan. Sialan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkannya berlenggak-lenggok di sekitar kampus. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa kemampuan berpikir Si Ting begitu kecil, bahkan lebih kecil dari ujung jarum. Sebagai 4 tuan muda dari sekolah yang sama, Qiao Yu hanya ingin membalas dendam pada Kevin Ye dan memberinya pelajaran setelah menderita kekalahan di depannya. Tuan Muda Ting memang bodoh. Tidak apa-apa memberinya pelajaran, kenapa dia harus ke pengadilan untuknya? Melihat niat membunuh Si Ting, antek di samping Si Ting ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi dan segera mencoba membujuk Si Ting. Apa yang kau tahu? Setiap hari yang dia jalani adalah aib tuan muda ini. Jika dia ada di sekolah selama sehari, semua orang di sekolah akan ingat bahwa dia telah memukul tuan muda ini. Bagaimana kau bisa mengharapkan aku menjadi orang baik di masa depan? Bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku? Si Ting meraung gila, suaranya histeris. Untuk bertarung sampai mati, tindakan dan cara berpikir Si Ting telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Menghadapi kemarahan Si Ting, semua orang di ruang pribadi itu diam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka tidak berani bersuara, dan hanya berharap Zhou Bapi datang lebih awal. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pintu ruangan itu sekali lagi terbuka. Sosok dengan senyum menawan di wajahnya berjalan masuk. Dia tidak lain adalah Zhou Zhaoyang. Zhou Zhaoyang tertawa saat berjalan di depan Si Ting. Tuan Muda Ting, Anda mencari saya. Jangan lihat wajah Zhou Zhaoyang yang tersenyum. Meskipun dia gugup setengah mati, ketika dia datang, dia sudah memiliki firasat buruk. Bagaimanapun, hal-hal yang diperintahkan tuannya kepadanya tidak dilakukan dengan baik.
Sekarang setelah dia dipanggil untuk bertemu dengan tuannya, tidak baik untuk menanyakannya kepadanya. Zhou Zhao yang berjanji sambil memutar matanya, dia tidak bisa tidak mempertimbangkan bagaimana dia harus menjawab. Tanpa diduga, Si Ting bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan malah menamparkan wajah Zhou Zhaoyang. Dengan suara, tamparan keras dan jelas mendarat di wajah Zhou Zhaoyang. Zhou Zhaoyang terkejut dan terhuyung sebelum jatuh ke tanah. Tuan Muda Ting, aku. Zhou Zhaoyang berbaring di tanah, bahkan tidak terbangun dari pingsannya, dan hanya merasakan bau amis dari mulutnya saat jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Si Ting tidak memberi Zhou Zhaoyang kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri, dan hanya mencibir, Zhou Zhaoyang, bagaimana kamu melakukannya? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak ingin Kevin Ye melihat matahari hari ini, tetapi dia sebenarnya masih hidup dan berjalan di dalam sekolah dengan kepala tegak. Zhou Zhaoyang segera tersadar kembali, meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental ketika dia datang, dia tidak pernah berpikir bahwa kemarahan Si Ting akan begitu kuat, seperti badai yang dahsyat. Tuan Muda Ting, tolong dengarkan penjelasanku, tolong dengarkan penjelasanku. Si Ting sangat marah. Dia segera menendang dada Zhou Zhaoyang, mengapa kamu masih mencoba menjelaskan lebih banyak, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Mengatakan itu, Si Ting berjongkok, menatap Zhou Zhaoyang dengan dingin, dan mengangkat satu jari. Suatu saat, Zhou Zhaoyang, tuan muda ini akan memberitahumu, kamu masih memiliki satu kesempatan terakhir. Besok, adalah besok. Besok, jika kamu masih tidak dapat menangani masalah ini, kamu selalu dapat memberiku perusahaan konstruksi Rolling Stone. Apakah kamu mengerti? Menghadapi peringatan dan ancaman Si Ting, Zhou Zhaoyang merasa sangat kesal sehingga tidak dapat mengungkapkannya. Tetapi Tuan Muda Ting, Kevin Ye sudah kembali ke sekolah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dan dia terlalu pandai berkelahi. Aku membawa lebih dari 20 saudara tadi malam, berapa banyak dari mereka yang masih terbaring di rumah sakit. Si Ting terkejut, dia tahu bahwa ada beberapa penjahat di bawah komando Zhou Zhaoyang. Orang-orang ini biasanya berada di bawah perlindungan perusahaan Sisang, dan melakukan hal-hal untuk memaksa mereka dan mengganggu keluarga-keluarga yang bersenjata paku. Kemampuan orang-orang ini untuk menimbulkan masalah dan berkelahi tidaklah buruk, tetapi Si Ting tidak berpikir bahwa mereka masih akan jatuh di bawah tangan Kevin Ye setelah bertarung dengan 21 orang. Dengan sangat cepat, ekspresi mengerikan muncul di wajah Si Ting, sekelompok sampah yang tidak berguna. Tuan Muda Ting, bagaimanapun juga, ini adalah sekolah menengah atas di kota ini. Jika Anda membuat masalah di sana, saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya. Apakah menurut Anda sebaiknya kita menunggu sampai akhir pekan ketika Kevin Ye keluar sebelum bertindak? Zhou Zhaoyang memperhatikan bahwa Si Ting sudah sedikit tenang, dan bertanya dengan ragu-ragu. Akhir pekan. Si Ting menggertakkan giginya, aku tidak akan menunggu sampai akhir pekan, besok, kamu harus menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tapi, Zhou Zhaoyang tampak malu. Si Ting melambaikan tangannya. Tidak membiarkan Zhou Zhaoyang berkata lebih banyak, dia berkata dengan arogan, Zhou Zhaoyang, tidak banyak, tetapi kamu harus berpikir dengan jelas tentang siapa sebenarnya orang-orang yang mengandalkan Lin Hai untuk bertahan hidup. Itu masih seperti yang dia katakan, jika dia tidak bisa menangani masalah ini dengan benar, dia akan tidak senang. Jika aku tidak senang, hari-hari baikmu di Lin Hai akan berakhir. Ancaman Si Ting membuat Zhou Zhaoyang menggigil, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Melihat ekspresi pengecut Zhou Zhaoyang, Si Ting mendengus sekali lagi, baiklah, membuat masalah di sekolah menengah memang bukan masalah sederhana. Aku akan mengurus semua pekerjaan setelahnya, paling-paling aku akan membayarnya, dan membiarkan orang-orang di bawahmu membantu. Setelah jeda sebentar, Si Ting melanjutkan, soal tenaga, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan pergi mencari pamanku besok pagi untuk mendapatkan 2 orang ahli darinya, dan kamu bisa membawa mereka ke sini. Kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak ingin melihat Ye bodoh itu di sekolah. Awalnya, Zhou Zhaoyang masih memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi dengan janji Si Ting untuk mengurus semuanya, pikiran Zhou Zhaoyang langsung menjadi bersemangat. Terutama ketika Si Ting mengatakan ingin memindahkan 2 orang ahli dari pihak pamannya, Zhou Zhaoyang hampir tertawa terbahak-bahak. Tahu betul di dalam hatinya siapa paman Si Ting itu. Itu adalah geng sejati, keberadaan yang berpegang teguh pada kata-kata Lin Hai dan dunia gelap. Terima kasih Tuan Muda Ting, terima kasih Tuan Muda Ting. Dengan bantuan para ahli dari geng Serigala Surgawi, aku pasti akan memenuhi permintaan Tuan Muda Ting. Aku akan pergi dan membunuh Kevin Ye itu besok. Tolong tenanglah Tuan Muda Ting. Zhou Zhaoyang berkata dengan wajah penuh percaya diri dan semangat tinggi.
Seluruh wajahnya dipenuhi dengan penghinaan, membuat orang lain merasa jijik. Ye bodoh, tunggu saja, aku pasti akan memberitahumu bahwa tidak akan ada akhir yang baik karena menyinggung perasaanku, Si Ting. Si Ting mencibir dingin, dan berpikir kejam dalam hatinya. Bab 36. Sekitar pukul 10 malam, kampus SMP No. 1 tutup dan semua siswa yang tekun kembali ke asrama masing-masing. Seluruh kampus memasuki keadaan tenang. Hanya lampu jalan yang berkedip-kedip menerangi jalan-jalan di kampus, mengantar siswa yang tekun belajar. Namun, taman bermain sekolah adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Selusin anak laki-laki kekar mengelilingi kota di dekat palang sejajar lapangan. Dalam kegelapan, orang masih bisa melihat cahaya jahat dari rokok mereka, serta asap yang mengepul. Di sisi kerumunan, seorang tokoh memegang kotak rokok di tangannya dan dengan sangat rendah hati menawarkan sebatang rokok kepada pria lain. Tian Ge, asap, ini Suyan, yang baru saja kubeli di luar sekolah, versi berlian asli. Cobalah. Anak laki-laki itu tanpa basa-basi menghisap sebatang rokok, menyalakannya, dan mulai mengepulkan asap dengan sikap merendahkan. Zeng, dasar bocah ingusan, kau benar-benar pengecut. Kalau kau sampai jatuh ke tangan orang bodoh, kau benar-benar mempermalukan kami, saudara-saudara. Pria bernama Saudara Tian itu mengejek tanpa menunjukkan muka sama sekali. Hehe, dari apa yang kulihat, jelas polisi pasti terlalu banyak bermain di luar perawatan kesehatan dan mengosongkan tubuh mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa dibodohi oleh orang bodoh, dan diusir dari asrama? Benar. Aku sedang berbicara tentang konstitusi. Jika ada kesempatan untuk perawatan kesehatan yang lebih baik di masa depan, aku pasti akan memanggil saudara-saudaraku. Kami tidak bisa bekerja untukmu tanpa imbalan, kan? Tentu saja, dengan sepatah kata dari saudara Lin, aku, Wang Xian, tidak akan menolak bahkan jika aku harus melalui masa sulit. Anak-anak laki-laki itu bercanda, sama sekali tidak menunjukkan muka. Dan orang yang diolok-olok itu tidak lain adalah asrama 205, Wang Xian. Wajah Wang Xian langsung memerah, dia tidak berani membalas, seperti kata pepatah, orang-orang ada di bawah atap. Sekarang setelah dia punya permintaan, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia tidak punya pilihan lain. Selusin anak laki-laki ini tampak sangat agresif. Mereka semua adalah bala bantuan yang diundang Wang Xian untuk menghadapi Kevin Ye. Dilihat dari perawakan mereka yang kekar, kemampuan bertarung mereka pasti tidak biasa. Mereka semua adalah anggota tim basket menengah No. 1, dan tinggi serta kuat. Mereka terlahir dengan jiwa sportif, jadi Wang Xian telah berusaha keras hanya untuk mengajak mereka menghadapi Kevin Ye. Orang yang memimpin kelompok itu bernama Tony Xiao, yang merupakan kapten tim basket sekolah menengah. Dia pernah memimpin tim basket sekolah menengah. Tim dan memperoleh tempat kedua di seluruh kota, jadi dapat dikatakan bahwa dia adalah harta karun sekolah. Tony Xiao merokok sambil mendongakkan kepalanya untuk melihat langit, lalu mengeluarkan ponselnya untuk melihat jam. Aku bilang, Gangzi, sekarang jam berapa? Ketika Tony Xiao bertanya, anggota tim basket lainnya mulai tidak sabar. Benar, kita saudara tidak bisa tinggal di sini dan membuang-buang waktu, kan? Waktu kita sangat berharga, mengapa kita perlu berpartisipasi dalam latihan besok? Aku tidak berpikir si bodoh itu akan datang. Kamu jelas tahu bahwa kita telah mencegatnya di sini, tetapi dia masih ingin datang ke sini. Itu mungkin tidak terjadi. Semua orang mengatakan dia bodoh, siapa yang tahu hal-hal seperti apa yang akan dia lakukan yang akan berbeda dari orang normal. Aku mendengar bahwa si bodoh ini dengan kejam bermain dengan Qiao Yu di kafetaria pagi ini. Qiao Yu, itu hanya bola, bukankah ayahnya memiliki beberapa kemampuan? Seorang anak di tahun kedua sekolah menengahnya yang belum tumbuh rambut. Jika dia bertemu dengan saudara Tian kita, dia akan tetap tidak berdaya. Tentu saja, siapa kita, saudara-saudara? Di seluruh sekolah, selain Jin Taiming si bocah nakal itu, yang dianggap penting, kita semua hanyalah sampah dengan kekuatan bertarung 5 orang. Para pemain basket ini mulai meniup trompet mereka sendiri satu demi satu, menggoda dan kentut. Itu adalah salah satu misi harian mereka. Tony Xiao tingginya 1,9 meter, dengan rokok demi rokok, setelah beberapa lama, dia akhirnya menjadi tidak sabar. Baiklah, aku khawatir Ye bodoh tidak akan datang lagi, saudara-saudara, ayo pergi dulu. Membosankan sekali. Aku ingin bersenang-senang malam ini. Lin, jangan berkecil hati. Jika kamu ingin bermain, kita punya banyak waktu di masa depan. Bukankah kita hanya orang bodoh di sini? Tidak perlu bicara omong kosong saat berhadapan dengannya. Melihat Tony Xiao dan yang lainnya hendak pergi, Wang Xian menjadi cemas dan segera menghentikan Tony Xiao. Saudara Tian,
Saudara Tian, kurasa kita harus menunggu sedikit lebih lama. Jika kita menangkap bocah nakal Howard Zhang, dia pasti akan datang saat melihat catatan itu. Wang Xian akhirnya berhasil mengundang kelompok Tony Xiao dengan susah payah, lalu bergegas ke asrama pada malam hari untuk menangkap Howard Zhang. Awalnya dia ingin memberi Kevin Ye pelajaran yang bagus dan memukulinya sampai-sampai dia tidak berani kembali ke asramanya lagi. Namun sekarang, mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan Kevin Ye. Tony Xiao dan yang lainnya hendak pergi, meninggalkan Wang Xian sendirian untuk menangkis mereka. Dia makan, minum, dan mengambil uangnya. Dia tidak melakukan sesuatu yang serius, bagaimana mungkin Wang Xian setuju? Seperti kata pepatah, memegang tangan seseorang terlalu singkat. Melihat Wang Xian memohon seperti ini, Tony Xiao merasa malu dan hanya bisa melihat ponselnya lagi. Baiklah, Xianzi, kita para saudara tidak bisa hanya menunggu di sini. Melihat kamu telah mendapat masalah, kami para saudara akan menemanimu selama 10 menit lagi. Jika anak itu masih tidak muncul setelah 10 menit, maka kita juga harus pergi. Melihat Tony Xiao telah melepaskan topik pembicaraan, Wang Xian segera menjadi bersemangat. Baiklah, baiklah, semuanya akan seperti yang dikatakan saudara Tian. Pada saat itu, Wang Xian hanya bisa berdoa dalam hatinya, si idiot Kevin Ye tidak akan menjadi pengecut saat ini, dia harus datang. Sekolah, yang hampir pukul 11 pagi, sedang tidur nyenyak. Kegilaan akhir pekan telah berlalu dan Senin akan segera tiba. Banyak asrama telah mematikan lampu mereka di pagi hari dan menerima tantangan minggu baru dengan postur penuh. Namun, saat ini, masih ada 2 orang yang berkeliaran di sekitar sekolah. Kedua orang ini tidak lain adalah Mia Fang dan Lana Qin. Mia Fang adalah siswa terbaik yang telah menjamin keselamatan Yan Bei, jadi dia tidak memiliki tekanan untuk naik level. Biasanya, dia bahkan tidak perlu menghadiri kelas, jadi tidak ada bedanya baginya apakah itu Senin atau akhir pekan. Sejak mereka berdua keluar dari perpustakaan, Mia Fang telah berkeliaran di sekitar kampus bersama Lana Qin. Sampai sekarang, dia sama sekali tidak berniat untuk kembali. Jelas, hati gadis cantik sekolah kita pada akhirnya sulit untuk ditenangkan, kesedihan yang tak terlukiskan. Laguku yang indah. Sudah jam 11, ayo kembali. Pinta Lana Qin sambil menarik Mia Fang. Namun, Mia Fang berkata dengan wajah memohon, Lan, temani aku jalan-jalan lagi. Saat dia berbicara, Mia Fang menatap ke arah kampus yang tenang, matanya enggan, setelah semester ini, kita akan lulus, aku khawatir di masa depan, tidak akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk berjalan-jalan di kampus seperti ini. Dia bisa melihat keengganan di mata Mia Fang, tetapi Lana Qin tidak tahu apakah itu kampus yang sudah dikenalnya ini atau orang-orang di dalamnya yang enggan dia tinggalkan. Baiklah, jarang sekali si cantik sekolah kita Fang begitu tertarik, jadi hari ini, aku, Lana Qin akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Lana Qin tidak berdaya, dan hanya bisa tertawa. Meminjam cahaya bulan, mereka berdua berjalan santai di sekitar kampus. Jika seseorang terbangun di tengah malam dan melihat mereka mungkin berpikir bahwa gadis hantu itu telah tiba. Tanpa sadar, Mia Fang membawa Lana Qin dan pergi ke lantai bawah asrama pria. Mia Fang ragu sejenak, melirik sekilas, lalu tanpa berbicara sepatah kata pun, terus berjalan maju. Kemudian, Lana Qin berteriak kaget dan menarik Mia Fang. Mia Fang, lihat, bukankah itu Kevin Ye? Mia Fang bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia cemberut, Lan, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Juga, jika kamu mengungkit Kevin Ye di hadapanku lagi, aku tidak akan peduli padamu. Lana Qin melompat-lompat dan berkata, Mia Fang, aku tidak bercanda. Lihat, itu Kevin Ye. Mendengar nada suara Lana Qin yang tidak terdengar seperti sedang bercanda, Mia Fang mengangkat matanya dan melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari belakang asrama pria. Dengan sosok ramping dan mata tegas, dia berjalan menuju lapangan. Meskipun langit berkabut, Mia Fang masih bisa melihat bahwa orang itu adalah Kevin Ye. Oh, aneh sekali, apa yang terjadi sekarang? Asrama pria seharusnya sudah dikunci sekarang. Apa yang sedang dilakukan Ye bodoh di luar sini saat ini? Mungkinkah dia punya kebiasaan berjalan sambil tidur? Lana Qin berseru, dan berkata dengan heran. Mia Fang menarik Lana Qin, baiklah, Lan, biarkan dia. Sudah larut malam, aku akan mengantarmu pulang dulu. Setelah itu, Mia Fang menyeret Lana Qin dan berjalan menuju asrama putri. Tidaklah tepat jika dikatakan bahwa Mia Fang tidak penasaran. Namun, dengan Lana Qin yang mengikutinya, Mia Fang tidak ingin menggunakan keterampilan gerakannya yang menakutkan untuk mengikuti Kevin Ye dan menyelidiki. Jadi, Mia Fang harus terlebih dahulu memikirkan cara untuk mengantar Lana Qin pulang, lalu berbalik dan melihat apa yang terjadi.
Lanakin, yang baru saja bergumam tentang kembali, tiba-tiba menjadi bersemangat dan menolak untuk pergi. Dia mengedipkan matanya dan berkata kepada Mia Fang, jangan bilang kau tidak ingin pergi dan melihat apa yang terjadi. Mungkin Kevin Ye keluar selarut ini untuk bertemu kekasih kecilnya. Lanakin tidak bisa tidak mengolok-oloknya dengan 3 kalimat ini. Mia Fang sudah terbiasa dengan itu. Namun, perkataan Lanakin tetap membuat jantung Mia Fang berdebar kencang. Mia Fang langsung berinisiatif menarik Lanakin dan mengikuti jejak Kevin Ye. Lanakin terkekeh dalam hati, Mia Fang, teruslah berpura-pura. Sebenarnya, apakah kau masih peduli dengan si bodoh itu? Keduanya menghindar dan mengelak, mengikuti Kevin Ye sampai ke lapangan olahraga. Para anggota tim basket di lapangan sudah lama tidak sabar. Mereka menunggu lama, tetapi tidak ada yang datang. Tidak ada yang mau berdiri di sana dengan bodoh dan menikmati angin dingin. Awalnya, kupikir si bodoh Kevin Ye itu telah mengubah kepribadiannya. Setelah mengurus Qiao Yu, dia bisa dianggap pahlawan, tetapi siapa yang tahu bahwa ketika dia bertemu dengan kita saudara, dia tiba-tiba berubah menjadi beruang, sungguh membosankan. Tentu saja, di depan saudaraku Tian, menjadi pahlawan juga membuatnya menjadi beruang. Apalagi, bodoh. Tony Xiao melihat ke sekeliling rekan satu timnya dan berkata kepada Wang Xian, Gongzi, bukan berarti kita tidak setia. 10 menit telah berlalu, kita benar-benar harus pergi sekarang. Ketika kamu melihat si idiot itu nanti, katakan saja padanya dan aku akan melunasi hutang ini dengannya di masa depan. Kamu tidak perlu menungguku untuk berbalik. Hari ini adalah hari di mana aku, Kevin Ye, akan menjalani hidupku sesuai dengan itu. Tepat ketika Wang Xian dan yang lainnya hendak pergi, suara tegas melayang bersama angin seperti hantu. Bab 37. Mendengar suara-suara itu, sekelompok pemain basket yang terdiri dari lebih dari selusin orang menoleh. Beberapa dari mereka buru-buru melompat turun dari palang sejajar mereka. Selusin pasang mata menatap para pendatang baru itu serempak. Di lapangan yang remang-remang, Kevin Ye masuk sendirian, tanpa rasa takut. Wang Xian menarik tim basket dan menunggu lama sampai Kevin Ye tidak datang, suasana hatinya sudah mencapai puncak kekecewaan. Jika Kevin Ye tidak terpancing malam ini, maka dia mungkin harus menunggu Tony Xiao dan yang lainnya untuk mengurusnya. Tanpa diduga, pada saat-saat terakhir ini, ketika keadaan telah berubah menjadi lebih baik, Kevin Ye benar-benar muncul. Wang Xian tidak bisa menahan kegembiraannya. Kapan anak ini datang ke sini? Mengapa aku tidak mendengar langkah kaki? Aku tidak percaya aku tidak mendengarnya. Sejujurnya, si bodoh ini benar-benar berani datang. Dia bisa dianggap seorang pria. Dan kamu bahkan tidak memiliki pembantu, kamu punya nyali. Tony Xiao melangkah maju, mengamati Kevin Ye, lalu menunjuk ke arah Wang Xian dengan mulutnya, Xian Zi, bocah ini Kevin Ye. Wang Xian membungkuk dan langsung mengangguk, benar sekali, saudara Tian, ini Ye bodoh. Setelah menerima konfirmasi dari Wang Xian, Tony Xiao menatap Kevin Ye lagi dan bertanya dalam hatinya, orang ini tidak terlihat terlalu buruk. Tindakan dan ucapannya tidak berbeda dari orang normal. Tentu saja, Tony Xiao tidak takut pada Kevin Ye, dia hanya murni karena penasaran. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Kevin Ye sudah tiba di depan Tony Xiao dan yang lainnya. Dengan ekspresi tegas dan keras, dia menatap Wang Xian, yang ketakutan secara tidak wajar, dan dengan cepat mundur 2 langkah. Salah satu pria di kerumunan itu segera menyindir, saya katakan, Gouzi, kamu semakin memburuk. Apakah pantas bagimu untuk memanggil kami saudara? Benar, bukankah dia hanya anak laki-laki yang cantik? Ini membuat keributan besar tanpa alasan. Jelas, tidak ada anggota tim basket yang memandang rendah Kevin Ye, mereka hanya berpikir bahwa dia adalah siswa biasa dengan wajah cantik. Namun, mereka ditakdirkan untuk membayar harga atas kebodohan dan kesombongan mereka malam ini. Apakah kamu meninggalkanku catatan? Tidak ingin Kevin Ye membuka mulutnya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu, mata iblis itu menyapu kerumunan, langsung menyebabkan Tony Xiao merasakan gelombang dingin di sekelilingnya, menyebabkannya tiba-tiba menggigil. Mengapa bocah ini memberi orang perasaan yang begitu menakutkan? Aku benar-benar melihat hantu. Tony Xiao bergumam dalam hatinya. Tapi itu bukan aib, wajah Tony Xiao tidak menunjukkan sesuatu yang salah, dia terus menatap Kevin Ye dari atas. Tanpa menunggu Tony Xiao berbicara, seorang anak laki-laki di sampingnya berdiri dan menatap Kevin Ye dengan provokatif, "Nak, kamu Kevin Ye." Sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Memikirkan bahwa itu akan dapat membuat konstitusi menderita kerugian yang begitu besar. Apakah kamu tahu mengapa saudara-saudara lainnya menunggumu di sini malam ini? Kevin Ye tidak menjawab,
tetapi bertanya lagi, sekali lagi, apakah kalian yang meninggalkanku catatan? Kata-kata Kevin Ye membuat semua orang di tim basket sangat tidak senang. Selusin orang segera mengelilingi Kevin Ye, dan Tony Xiao mendengus dingin, menunjuk Kevin Ye. Di SMA No. 1, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Kesabaranku terbatas. Aku tidak ingin menanyakan hal yang sama kepadamu untuk ketiga kalinya. Tatapan mata Kevin Ye menjadi serius, dan sudut mulutnya benar-benar memperlihatkan jejak senyum yang tidak terdeteksi. Dasar bodoh, apakah kamu tahu siapa saudara-saudara ini? Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Kevin Ye berkata dengan dingin. Sialan, bocah nakal, jangan berpikir bahwa kamu adalah orang yang luar biasa setelah mengurus Qiao Yu, dia bahkan bukan kentut di mata kami. Aku pikir kamu hanya anak yang gatal yang pantas dipukul. Seorang anak laki-laki dari tim basket dengan amarah yang membara tiba-tiba muncul, mengangkat kakinya dan menendang ke arah Kevin Ye. Wang Xian menyaksikan dari samping dan merasa senang dalam hatinya, aku tidak menyangka mereka akan bergerak secepat ini. Hehe, Ye bodoh memiliki puluhan orang dari tim basket yang membantu hari ini. Aku, Wang Xian, tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengurus orang bodoh sepertimu. Kelompok pemain basket ini belum pernah melihat seseorang seperti Kevin Ye yang tidak mengikuti aturan. Ini bukan pertama kalinya Tony Xiao membantu seseorang melakukan sesuatu. Biasanya, selusin pemain kuat tim basketnya yang berdiri di depan mereka akan memberi mereka rasa penindasan yang kuat. Setelah itu, dia mengucapkan beberapa kata kasar lagi, menakut-nakuti pihak lain hingga gemetar dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Paling-paling, pihak lain akan menjadi keras kepala. Bahkan jika dia hanya menyapanya sekali lagi, itu akan menjadi akhir. Tetapi hari ini, orang yang mereka temui adalah Kevin Ye. Pertama, dalam hal aura, Kevin Ye tampaknya tidak peduli sama sekali dengan mereka. Kedua, Kevin Ye bahkan tidak memberi dirinya dan orang-orangnya kesempatan untuk mengungkapkan identitasnya, saat dia keluar dia tampak seperti akan mati. Tony Xiao belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Menghadapi Kevin Ye yang tidak biasa ini, Tony Xiao hanya bisa menghela nafas, bocah ini sama sekali tidak mengikuti alur cerita. Di sudut lapangan, Lana Qin dan Mia Fang menyaksikan dari jauh. Melihat kedua pihak akan bergerak, Lana Qin menegang dan berbicara dengan nada berbisik, Mia Fang, sepertinya kita akan bertarung. Apa yang harus kita lakukan? Mia Fang tidak terlalu khawatir, dia telah melihat teknik Kevin Ye sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Kevin Ye, tetapi dari cara dia mengurus sitting, dia menebak bahwa Kevin Ye bukan orang biasa. Jangan hanya melihat ukuran besar anak laki-laki yang mengelilingi Kevin Ye, jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin tidak akan bisa menang melawannya. Melihat pihak lain telah mengambil tindakan, Lana Qin berseru sekali lagi, Mia Fang, mereka bertarung, mereka benar-benar bertarung. Haruskah kita memberitahu keamanan sekolah? Lana Qin terkejut, hatinya menegang, dan dari kelihatannya, dia lebih cemas daripada Mia Fang. Mia Fang tiba-tiba mengolok-oloknya, Lan, ini hanya adegan kecil. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada orang itu. Lana Qin menatap Mia Fang dengan heran. Mia Fang, kamu dan Kevin Ye belum membatalkan pertunangan, tapi dia masih tunanganmu. Kenapa kamu tidak tampak khawatir padanya? Lan, kamu tampaknya terlalu khawatir padanya. Mia Fang segera menjawab. Di mana itu? Aku tidak tega melihat orang-orang itu menindas orang lain. Lana Qin merasa bersalah dan buru-buru menjelaskan. Oh, benarkah? Jarang sekali Mia Fang menunjukkan senyum nakal di wajahnya, dan dia terus menggoda, aku tidak pernah menyangka bahwa Lan kita sebenarnya adalah malaikat kecil yang saleh. Awalnya memang seperti itu. Lana Qin cemberut, tetapi matanya yang indah terus menatap Kevin Ye yang jauh, takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Namun, situasinya seperti yang diharapkan Mia Fang, tim basket tidak akan mudah di depan Kevin Ye. Anak laki-laki itu, yang memiliki temperamen yang sangat tinggi dan merupakan orang pertama yang menendang Kevin Ye, pada dasarnya bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaiannya sebelum dia ditendang oleh Kevin Ye. Tidak seorang pun dari mereka yang melihat dengan jelas bagaimana Kevin Ye menyerang. Yang mereka lakukan hanyalah mendorong dengan ringan, dan seorang anak laki-laki yang tingginya 1,8 meter dengan mudah didorong keluar. Si bodoh kecil, kamu memiliki beberapa keterampilan, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Tony Xiao menyipitkan matanya dan menggeram dengan suara rendah. Kevin Ye mencubit ujung hidungnya, mengabaikan mereka, dia menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Xian, di mana Howard Zhang, kemana kalian membawanya?
Wang Xian langsung gemetar, dia begitu takut hingga dia mundur ke belakang Tony Xiao sebelum berani berbicara. Ye bodoh, kamu sekarang menjadi budak tanah liat dan kamu masih ingin memikirkan tikus mati itu. Bocah itu sudah setengah mati karena semua serangan yang kita lakukan padanya, menyeretnya ke hutan di belakang gunung. Kalian semua mencari kematian. Kata-kata Wang Xian benar-benar membuat Kevin Ye marah. Ada beberapa hal yang tidak bisa diulang lagi, dan Wang Xian telah menyentuh batas bawah Kevin Ye lebih dari sekali. Di dunia abadi, Kevin Ye adalah orang yang sangat protektif. Howard Zhang adalah teman yang Kevin Ye kenal, dan dia juga seseorang yang bersedia membela Kevin Ye setelah dia tiba. Si bodoh kecil, kurasa yang mencari kematian adalah dirimu. Saudara-saudara, mari kita pergi bersama dan beri si bodoh kecil ini pelajaran. Biarkan dia memiliki ingatan yang baik. Di sekolah ini, tidak sembarang orang mampu menyinggung perasaannya. Tim basket dan Wang Xian, total 12 orang mengelilingi Kevin Ye, mereka semua mengepalkan tangan mereka saat mereka menyerang Kevin Ye. Kelompok pemain basket ini sudah lama tidak bisa mentolerir kesombongan Kevin Ye. Di sekolah ini, hanya mereka yang bisa bersikap begitu sombong di depan orang lain, bagaimana mereka bisa mentolerir orang lain yang melompat-lompat di depan mereka. Pemikiran mereka adalah logika bandit paling umum yang hanya digunakan oleh pejabat Suanzu untuk membakar, dan tidak seorang pun diizinkan menyalakan lentera. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Selusin orang bertarung melawan satu orang, ini terlalu tidak tahu malu. Huff. Lanakin, yang berada jauh, terus bertarung atas nama Kevin Ye. Mengayunkan tangan kecilnya dengan ganas, dia tidak bisa menahan keinginan untuk maju dan bertarung dengan orang-orang ini. Mia Fang tenang dan kalem, Lan-lanku, jangan khawatir, Kevin Ye tidak akan kalah. Huff. Lanakin melirik Mia Fang, mengedipkan mata padanya, menunjukkan ketidakpuasannya. Sikap Lanakin membuat Mia Fang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia berpikir, gadis terkutuk ini, Kevin Ye adalah tunanganku, bukan tunanganmu. Lihat saja betapa gugupnya kamu, aku ingin tahu di pihak mana kamu berada. Tiba-tiba, memikirkan perilaku abnormal Lanakin malam ini, jantung Mia Fang melonjak, dan berpikir dalam hati dengan kaget, Lanakin, gadis terkutuk ini, bertingkah sedikit aneh malam ini. Memikirkan hal itu, tatapan Mia Fang segera beralih ke wajah Lanakin. Tepat saat Mia Fang berpikir, pertempuran di lapangan telah berakhir. Kevin Ye bergerak sangat cepat dan hanya melihat sekitar 10 pemain basket yang mengelilingi Kevin Ye telah jatuh ke tanah. Di tengah angin dingin, Kevin Ye berdiri sendirian, cahaya bulan yang menyinari tubuhnya membentuk lekukan bibirnya. Oh, ya ampun, apa yang terjadi tadi? Kenapa? Kenapa semuanya tiba-tiba runtuh? Hei, bagaimana mungkin dia melakukannya? Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Dalam waktu kurang dari sedetik, kamu telah mengalahkan lebih dari 10 orang, aku khawatir bahkan Jin Taiming tidak akan mampu melakukannya. Lanakin membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan saat dia berteriak. Mia Fang yang berada di samping juga tersadar, dan melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Meskipun Mia Fang tahu bahwa keterampilan Kevin Ye luar biasa, tetapi hanya dalam sekejap mata dia telah mengalahkan lebih dari 10 kepala tinggi, yang masih merupakan sesuatu yang tidak dia duga. Dia terlalu kuat, terlalu kuat. Mia Fang, cubit wajahku. Aku tidak percaya mataku lagi. Aku seharusnya tidak bermimpi, kan? Melihat Mia Fang mengabaikannya, Lanakin terus berteriak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, melompat-lompat kegirangan sambil menunjuk Kevin Ye di kejauhan. Mia Fang, lihat, bukankah penampilannya saat berdiri di bawah sinar bulan terlalu keren? Wow, aku tidak bisa, kurasa aku akan jatuh cinta padanya, aku benar-benar akan jatuh cinta padanya. Melihat ekspresi gembira Lanakin, jika bukan karena Mia Fang, dia mungkin akan bergegas untuk menyatakan cinta padanya. Mia Fang terdiam, mendengarkan setengah kebenaran Lanakin, hatinya dipenuhi dengan ketidakbahagiaan. Dia tampaknya memiliki kekuatan khusus, yang selalu membawa kejutan.